Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya Bambang Purwoko, masih di Bambang Purwoko Channel. Ya, Ya baik Pak Wandik, ya, ini ya, kita masih sama para penonton setia kita ya, di seluruh tanah air di Papua. Nah Pak Bupati, selaku Bupati Puncak, Bapak membawai birokrat atau ASN, ya, aparatur pemerintahan di ya, Puncak yang jumlahnya sangat banyak, latar belakangnya juga macam-macam gitu. Bagaimana mendorong mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya melayani masyarakat di Puncak itu, Pak? Apa yang selama ini Pak Wandik lakukan? ya. Pertama itu setelah kita terpilih menjadi bupati, Ya. kita memiliki visi yang jelas. Visi misi itu berasal dari daerah itu sendiri, Oke. bukan dari karena mau jadi bupati lalu bikin visi misi, tapi betul-betul Diangkat dari situ. persoalan kebutuhan yang dialami oleh daerah itu, Ya, seperti di yaitu Puncak. Puncak. Nah itu menjadi visi misi. Ya. Kabupaten Puncak yang damai, terdidik, sehat, dan sejahtera dulu. Ya. Itu kebutuhan pada saat kabupaten itu, sehingga dibuat untuk menjadi visi misi. Nah sekarang kita berubah dia lagi menjadi, karena damai sudah terjadi, maka kita lakukan lagi jadi menjadi terdidik, sehat, dan sejahtera. Kenapa? Ya. Orang harus punya terdidik, mengerti dulu, Ya. memahami bagaimana, lalu muncullah kesehatan. Ya. Nah, sehat muncul, baru dua-duanya muncul, maka kesejahteraan itu muncul lagi. Sehingga visi ini kita rumuskan. Kabupaten Puncak ini kan bisa katakan daerah yang tidak ada menjadi ada semua. Ya. Ya. Nah, dari tahun 2008 kita hadapi dengan berpindah-pindah kabupaten, terus tahun 2011 dan 12 itu kita bikin konflik yang luar biasa. Ya. Setelah itu 2013 kami terpilih menjadi bupati, maka kita bikin visi misi. Nah, kita bikin visi misi apa kebutuhannya, sehingga kita menempatkan orang-orang yang tepat di pemerintahan juga. Saya tidak pernah duduk sebagai bupati lalu saya bilang kepala dinas dulu kerja saja. Enggak. Saya ikut kerja sampai detail apapun saya kerja. Lobby-lobby di Jakarta meyakini bahwa Puncak itu kebutuhannya seperti ini. Harga Puncak itu kan tertinggi karena akibat dari transportasi. Karena orang lain punya maskapai. Maka muncullah ide untuk bagaimana Pemda Puncak harus punya pesawat. Kita beli pesawat untuk mengimbangi harga satuan. Nah, ini kebijakan strategis yang berdasarkan pada kebijakan kebutuhan masyarakat dan daerah itu sendiri. Sehingga semua jalan baik. Kadang-kadang ketemu dengan kepala dinas, ya yang penting mereka laksanakan dengan baik, terus komunikasi yang baik, bertelepon, terus apa yang harus saya lakukan, saya kontrol, semua jalan baik. Dan juga saya tidak terlalu otoriter untuk mereka, tapi saya hanya tinggal dipantau jauh. Setelah itu saya melihat dari jauh, kalau ada masalah panggil kepala dinasnya. Kenapa tidak lakukan ini? Masalahnya apa? Nah ini, saya punya masyarakat. Nah itu kelebihan saya itu. Persentase bisa telepon saya, di mana saya ada 24 jam itu. Masyarakat yang hampir tiap hari telepon saya. Bisa hubungi Hubungi saya. Tapi kepala dinas tidak bisa. Wah, itu sulit sekali saya ditelepon. Dan saya bilang, saya punya masalah. Dan saya orang masyarakat juga, jadi memang begitu. Saya membayangkan kalau semua pejabat itu seperti Pak Bupati, sebenarnya Puncak sudah jauh lebih maju itu. Karena yang telepon saya itu masyarakat, Pak. Jam 24 jam, Pak. Dia telepon 24 jam. Malam pun, siang pun, dia tidak mengerti tentang ini pemimpin. Tapi dia merasa bahwa saya, pasti saya telepon Pak Bupati, sudah dengar suara saya sudah puas, Pak. Gitu. Itu mungkin kali. Sehingga kadang-kadang saya langsung terima. Layani mereka. Oh, saya telepon angkat. Ya dalam sehari sampai 2 hari, 1 minggu, memang tidak ada kepala dinas yang telepon saya. Itu sudah hampir itu sapu kepalanya itu masyarakat. Dan mereka kasih laporan. Dan saya memang mereka objektif. Mereka tidak pernah tipu. Dan saya pikir lebih bagus masyarakat. Karena mereka yang rasakan, mereka yang melihat. Kata kunci lain kan kedekatan pemimpin terhadap dengan masyarakatnya. Itu menjadi penting. Sehingga itu melekat pada diri Pak Wandik. Ya itu sudah. Itu kan saya masyarakat juga, Pak. Ya, itu bagian dari masyarakat juga. Jadi begitu. Saya kan itu bagian dari masyarakat. Jadi ya warga masyarakat itu sendiri. Jadi ya udah kita jalan saja. Sehingga dengan masyarakat, TNI Polri, komunikasi. TNI Polri, Kapolres, Dandim, terus Polsek,
Di mana saja itu harus kita bangun komunikasi. Walaupun kita jauh, langsung. Ada hal-hal yang menjadi ini ya tanggung jawab. Seperti Pak Sekda. Pak Sekda kan selalu di sana. Ya. Pak Sekda juga lakukan. Ada Pak Wakil, lakukan. Hal-hal yang sulit, telepon aja udah. Kalau bisa selesai, silakan selesaikan. Hubungan dengan Pak Wakil harmonis juga ya Pak ya? Kita semua sebagai keluarga kan. Ya itu tergantung pemimpinnya. Betul. Jadi itu kadang-kadang itu. Jadi pendekatannya memang ya kekeluargaan itu ya, itu penting. Lebih bagus ke keluarga, jauh lebih besar daripada kita dalam konteks kewenangan. Kewenangan formal ya. Formal itu boleh saja bisa dilakukan, tapi ada hal-hal yang tertentu kita bawa dalam keluarga karena kalau kita pakai dengan prosedur birokrasi bisa menimbulkan masalah yang luar biasa. Saya jadi ingat Pak, menjelang Pilkada 2018 kan banyak juga pejabat yang diangkat oleh Bupati, tapi mereka melakukan kampanye negatif melawan Pak Bupati sebagai calon tunggal waktu itu. Tapi saya lihat Pak Wandik tidak melakukan apa-apa terhadap mereka gitu, memaafkan. Itu karena apa Pak sebenarnya yang Pak Wandik strategi apa itu? Jadi begini, jadi waktu saya pertama kali 5 tahun itu memang saya betul-betul kerja. Tanggung jawab sebagai bupati pertama, saya betul-betul lakukan baik itu penanganan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan semua lakukan oleh teman-teman dari tim seperti tim dari UGM membantu kami, terus juga dari juga saya mengiring juga dari pusat, dari provinsi Pak Lukas Enombe yang selalu memperhatikan sebagai bagian dari di sana dan beliau juga tanggung jawab sehingga sering kita komunikasi dan saya sudah kerja 5 tahun yang lalu sehingga saya sudah mendapatkan apresiasi dan masyarakat itu sendiri sampaikan ke saya bahwa Pak Bupati yang periode pertama itu bukan bupati, itu karateker. Kedua ini baru jadi bupati. Nah ini kesan yang saya terima, maka waktu mau maju saya sampaikan kepada teman-teman kepala-kepala dinas khususnya anak daerah yang ada di sana, saya bilang begini, Anda boleh berkampanye, boleh calon, tetapi ketika kalau saya diterpilih, berarti bukan saya yang menggantikan Anda, tapi Anda sendiri yang menggantikan. Dan kenyataannya begitu. Jadi kalau orang kemarin yang mungkin bukan karena ada politik yang jalan, pas wakil saya dulu. 2 tahun, 2 periode, setelah itu dia maju. Kami sudah sarankan juga, tapi ya beliau bilang saya ingin mau maju sendiri. Nah sampai jalan, akhirnya ada kelompok yang dimasuk. Backup Pak mantan wakil dengan saya. Akhirnya partai melihat bahwa saya sudah kerja. Sebenarnya sering terjadi itu kan dari partai itu di daerah kabupaten atau provinsi, itu sering mengusulkan diri atau bawa proposal atau mengajukan visi misi untuk meminta partai, lobby partai. Tapi di puncak yang mencari partai. Tapi yang di puncak tidak lakukan. Partai yang justru mendukung. Partai mereka langsung semua dikasih begitu pada saat itu. Semua partai langsung diserahkan ke kita. Begitu. Jadi ya kita hanya jalan saja. Jadi teman-teman DPR yang ada di puncak, mereka welcome aja, Pak Bupati maju aja begitu. Ketika begitu calon wakil bupati ingin mau maju, mereka tinggal diam, tinggalkan bagaimana bisa dapat rekomendasi. Sehingga hanya ada berapa kepala dinas yang ada yang masuk di situ. Nah, sehingga mendukung, terus ada yang mau maju sendiri. Lalu setelah itu saya katakan, oke, Anda sudah maju. Jadi ketika saya pun tidak harus hari itu begitu lantik, saya tidak ganti, harus 1 tahun, 2 tahun dulu baru saya bilang sekarang saya ada perubahan. Tapi ketika mereka demo-demo kan Pak Wandik tidak lakukan sesuatu juga ya. Mereka kan demo macam-macam di Ilaga. Ya saya lihat itu kan, saya tahu masalah dulu. Orang yang siapa yang demo. Apakah mungkin karena ketidakpuasan, mungkin ada masalah apa. Kelihatannya itu kan hanya ekspresi ketidakpuasan, tidak komunikasi dengan mereka membuat sehingga muncul, sehingga saya tahu diri bahwa oh ini ada masalah dan saya mengerti. Sehingga saya tidak bisa menjadi itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu suatu yang hal baik juga, bukan tidak baik. Itu suatu hal yang baik. Mungkin karena saya kurang komunikasi dengan mereka. Itu aja kuncinya. Kuncinya dia tidak komunikasi, saya kira itu. Ya.
Kita akan masuk ke persoalan pembangunan Papua. Papua dikenal memiliki potensi sumber daya alam di banyak titik yang sangat kuat. Ya. Dan kalau ini diolah dengan baik, itu pasti akan membawa kemajuan untuk Papua. Nah, sebagai pemimpin muda Papua itu, Pak Wandik melihat ini, apa yang harus dilakukan supaya Papua bisa semakin maju, baik dari sisi masyarakatnya, daerahnya, pembangunannya, ekonominya gitu. Nah, kira-kira apa Ya. yang akan Pak Wandik lakukan itu? Ya, jadi memang Papua ini potensi kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Itu luar biasa itu, tidak akan habis-habis. Ya. Maka yang harus pertama kita lakukan adalah setiap kabupaten, provinsi sudah mulai berupaya untuk mempersiapkan anak-anaknya mereka, untuk harus disiapkan SDM untuk memajukan anak-anaknya untuk supaya mempersiapkan mereka supaya suatu saat kelak mereka akan kembali menjadi Masukan SDM ya. SDM itu menjadi kunci utama supaya untuk melihat bahwa Papua itu adalah sesuatu potensi yang akan bernilai ekonomis, bernilai investasi yang sangat tinggi dan ekonomis, dan juga itu merubah keluarganya, daerahnya pasti akan itu. Maka kunci adalah ada di pendidikan. Maka sekarang kami di Puncak contoh, mau saya lihat provinsi juga semakin banyak menyediakan beasiswa, bahkan juga secara nasional pusat juga sudah menyiapkan SDM untuk Papua untuk disiapkan. Maka saya pikir maksud ini baik supaya anak-anak kita yang sekarang ini perlu banyak kesempatan untuk menekun pendidikan dengan berbagai pendidikan, baik itu sekolah bagian pertambangan, terus energi, bahkan juga kedokteran, teknis dan segala macam. Bahkan pertanian juga perlu dimasukkan. Saya pikir memang sekian tahun ini sudah mereka disiapkan sudah banyak yang sudah selesai, dan ada yang mungkin ke depan juga harus masing-masing daerah memberikan suatu prioritas ini sehingga potensi yang tertidur ini mereka kembali dan betul-betul untuk gali ini. Dan betul-betul tekun sekolah-sekolah spesial yang betul. Nah, sehingga kami para bupati, kadang-kadang para Pak Gubernur juga sering memberikan beasiswa cukup banyak ke luar negeri sudah. Maka anak-anak yang dapat kesempatan itu punya satu, saya pesan itu, saya diutus, saya diberi kesempatan dari Papua, pemerintah daerah. Saya punya tanggung jawab apa? Betul-betul ditekun, belajar, betul-betul sungguh di kesempatan itu dimanfaatkan baik. Dulu belum ada kesempatan sekarang seperti ini. Dulu hanya orang-orang tertentu yang diberi kesempatan untuk beasiswa. Tapi hari ini banyak. Dengan adanya pemekaran kabupaten ini terlalu banyak, sehingga masing-masing itu punya tanggung jawab, suku-suku itu dibagi-bagi. Memang hampir kabupaten ini sudah dibagi suku-suku kayaknya begitu. Maka saya pikir ini sudah, kami di Puncak juga sudah begitu. Maka saya pikir untuk merubah dan menggali dan itu hanya melalui pendidikan. Itu penting. Artinya para mahasiswa yang sedang belajar harus belajar sungguh-sungguh, meningkatkan ilmu, pengetahuan, keterampilannya. Hingga pulang mungkin bisa bangun daerah. Gali sendiri. Baik di pemerintahan bekerjanya maupun di sektor-sektor yang ekonomi lain, usaha lain. Para wisata juga luar biasa juga. Dan Papua luar biasa. Saya kira itu yang mungkin menjadi penting buat kita dan juga tergantung anak-anak kita ini sekarang. Pemerintah sudah siap, sangat peluang untuk banyak sekali. Saya kira itu kunci untuk merubah Papua itu lewat pendidikan. Pendidikan baru bisa merubah segala. Karena pendidikanlah yang kunci. Ya, saya kira itu. Saya kira poin penting dari Pak Willem Wandik ini adalah mengubah Papua. Salah satu kuncinya adalah melalui pendidikan, memajukan pendidikan. Hebat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kaum muda, generasi milenial Papua, seluruh warga masyarakat, juga seluruh penonton di seluruh tanah air. Ini perbincangan saya dengan Bapak Willem Wandik, SE MSI, Bupati Puncak, 2 periode, pemimpin muda yang sangat energik.
Ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan lain kali mendengar lagi visi beliau tentang bagaimana membangun Papua yang lebih maju, membangun Indonesia yang lebih maju. Tetapi untuk sementara kita sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk terus bersama saya Bambang Purwoko Channel, ya, dan jangan lupa like atau yang belum subscribe segera subscribe ke channel ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mantap, mantap, mantap.